Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dengan NPM 20082607171. Di sini saya akan mempresentasikan minmap di blok BSO1 yang berjudul tentang anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama itu ada jantung. Untuk lokasi, dia terletak di rongga dada atau toraks, tepatnya di mediastinum antara paru-paru. Untuk ukurannya lebih sebesar kepalan tangan. Adapun struktur dinding jantung itu yang pertama ada endokardium, yaitu lapisan yang paling dalam melapisi ruang jantung. Lalu yang kedua ada miokardium, yaitu lapisan otot jantung yang bertanggung jawab untuk kontraksi, yaitu dia yang paling tebal terutama di ventrikel kiri. Lalu yang ketiga ada epikardium, yaitu lapisan luar jantung. Lalu yang keempat ada perikardium, yaitu kantung pelindung jantung terdiri dari dua lapisan, ada parietal yang luar dan visceral yang melekat ke jantung. Adapun 4 ruang jantung, yang pertama ada atrium kanan, yaitu fungsinya untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Lalu ada ventrikel kanan atau ventriculus dexter, itu fungsinya memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas. Lalu yang ketiga ada atrium kiri, yaitu atrium sinistrum, fungsinya untuk menerima darah bersih yang tinggi oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Lalu yang keempat ada ventrikel kiri atau ventriculus sinister, fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang selanjutnya ada katup-katup dari jantung. Yang pertama ada trikuspid, yaitu dia di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu yang kedua ada pulmonal, yaitu antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Lalu yang ketiga ada bikuspid atau mitral di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu yang keempat ada aorta di antara ventrikel kiri dan juga aorta. Lalu yang kedua ada pembuluh darah atau vasa ngulineum. Yang pertama ada arteri, fungsinya untuk membawa darah keluar dari jantung. Dia dindingnya tebal dan elastis. Contohnya ada aorta atau arteri besar. Lalu yang kedua ada arteri pulmonalis, yaitu dia satu-satunya arteri yang membawa darah kaya oksigen karena karbon dioksida. Lalu yang kedua ada vena, itu dia membawa darah ke jantung, dindingnya lebih tipis, ada katup untuk mencegah baliknya aliran darah. Contohnya ada vena cava superior dan juga inferior. Lalu contoh yang kedua ada vena pulmonalis, seperti yang mirip seperti arteri, yaitu satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Lalu yang ketiga ada kapiler, itu dia pembuluh darah mikroskopis yang menghubungkan arteriol dan venula, yaitu tempatnya pertukaran gas, nutrisi, dan juga limbah. Lalu yang ketiga ada sirkulasi darah. Yang pertama ada sirkulasi sistemik atau besar, itu dia dari jantung ventrikel kiri ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, ke atrium kanan. Lalu yang kedua ada sirkulasi pulmonal atau kecil, itu dia dari jantung ventrikel kanan, dia akan ke paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung ke atrium kiri. Lalu ada sistem konduksi jantung. Jantung bisa berdetak sendiri karena sistem konduksi listrik dengan komponen yang pertama ada SA node atau stenoatrial node, fungsinya untuk pacemaker utama memulai impuls listrik. Lalu yang kedua ada AV node, yaitu atrioventricular node, fungsinya untuk menunda sinyal agar atrium selesai kontraksi. Lalu yang ketiga ada bundle of His, fungsinya untuk mengirim impuls ke ventrikel. Lalu yang keempat ada Purkinje fiber, itu fungsinya untuk menyebarkan impuls ke seluruh ventrikel. Lalu yang selanjutnya
ada irigasi jantung atau pembuluh koroner. Jantung juga membutuhkan oksigen yang diberi oleh arteri koronaria yang bercabang dari aorta, yaitu ada arteri koroner kanan dan kiri. Lalu ada miokardium yang menyuplai darah ke otot jantung. Adapun pemeriksaan anatomi kardiovaskular itu ada EKG, yaitu elektrokardiogram untuk melihat aktivitas listrik jantung. Lalu yang kedua ada ekokardiografi atau fungsinya untuk ultrasound jantung. Lalu yang ketiga ada angiografi koroner, fungsinya untuk visualisasi pembuluh koroner. Lalu yang keempat ada MRI jantung, yaitu untuk melihat detail struktur jantung dan fungsi jantung. Referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan min map dari tugas BSO1, yang pertama ada buku dari Guiton Hall and Textbook of Medical Physiology dari Arthur, Guiton dan John dengan judul Mekanisme Jantung dan Sistem Peredaran Darah. Lalu yang kedua dari The Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology and Device, edisi ketiga oleh Paul Alaizol. Lalu yang ketiga The Cardiovascular System yang dipublish oleh Philip, Aaron dan Jeremy. Lalu yang selanjutnya ada jurnal ilmiah dari American Heart Association dan dengan judul klinis dan dasar terkait sistem kardiovaskular. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.